Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian saat ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan kondisi yang sehat dan baik. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya pertemuan kali ini kita akan bicara tentang fungsi. Sebelum masuk, pertama-tama di matematika itu kita akan bicara tentang apa? Iya, tentang pengertian. Karena matematika itu didasari oleh pengertian. Nah, pengertian itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah apa ya? Kesepakatan. Jadi dia tidak mutlak ya, asal kita sepakat matematika bisa dilaksanakan. Jadi konsepnya adalah kesepakatan. Nah, pengertian fungsi secara matematis seperti ini ya. Kita akan bacakan dulu. Nanti kita akan menyederhanakan kalimat matematis ini menjadi lebih sederhana. Sebuah fungsi f yang memetakan X ke Y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua, yaitu daerah kawan atau kodomain. Nah, himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Memang agak rumit kalau kalian memahami ini, tapi Bapak akan membuat kata kunci yang jauh lebih mudah dari ini. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ya, ada relasi dua ini ya. Misalnya ada relasi dua ini. Nah, relasi ini disebut fungsi apabila misalnya ini ada A, B, C, D. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan fungsi apabila seluruh anggota A ada kawan. Nah, syaratnya itu. 1, anggota A punya kawan semuanya. Anggota A punya kawan. Yang kedua, kawannya itu tepat 1. Kawannya 1. Nah, misalnya A kawannya 1, B kawannya 2, C kawannya 2, D kawannya 3. Nah, perhatikan ini ya. Syarat pertama, semua A itu punya teman. Punya teman. Oke, udah punya teman ya. Nggak ada yang kosong kan, yang A. Yang kedua, temannya itu cuma 1. A kawannya apa? 1. B kawannya apa? 2. C kawannya apa? 2. Nah, Pak, ini kan 2. Nah, ini kan anggota B yang punya teman 2. Jadi nggak apa-apa kalau yang B. Jadi kita tidak bicara B sekarang. Jadi konsep dari fungsi itu kita hanya melihat kawan, ngelihat himpunan yang sebelah kirinya saja. Sebelah kanannya nggak masuk. Dipahami nggak? Dipahami? Jadi sebuah fungsi itu, relasi disebut fungsi apabila anggota A-nya itu seluruhnya punya anggota, kemudian temannya cuma 1. Gitu. Itu aja dari bahasa ini. Dari bahasa ini hanya itu saja ininya. Kata kuncinya. Jadi itu ya yang dipahami ya. Meskipun kalimatnya ini agak rumit, tapi itu sederhananya. Jadi kalian nggak usah memahami ini, maksudnya tidak perlu mengingat ini, tidak perlu menghafalnya secara detail. Yang kalian harus pahami ada 2 tadi aja. Jadi apa aja tadi? Ada yang masih ingat? Ya, anggota A seluruhnya punya teman dan temannya cuma 1. Itu aja. Apakah B temannya boleh 2? Boleh. Apakah B tidak punya teman? Boleh tidak punya teman? Boleh. Oke, kita akan bicara contoh ya. Nah, ini kita akan bicara ini. Syaratnya fungsi itu ada 2. Ada 2. 1 apa? A seluruhnya punya teman. Seluruhnya punya teman. Terus yang 2 apa? Temannya 1. Temannya 1. Nah, misalnya A itu ada 0, 2, 4, 6. Ini kita sebut dengan daerah asal. Domain. Daerah asal atau daerah
atau domain. Kemudian yang himpunan B kita sebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, ini ya kata kuncinya. Kemudian angka yang menjadi teman dari A itu kita sebut sama range atau daerah hasil. Nah, ini mesti sedikit dihafal ya. Jadi ada kata kuncinya, ada daerah asal, domain. Diingat aja, domain, kodomain, range. Jangan tertukar ya. Domain, kodomain, range. Daerah asal, daerah kawan, kemudian daerah hasil. Nah, daerah hasil itu yang jadi teman. Lihat, apakah ini fungsi? Kita lihat, cek. Apakah seluruh A punya teman? 04, 0246 punya teman. Apakah temannya tepat 1? Oh, 0 temannya cuma 2, 2 temannya 1, 4 temannya 2, 6 temannya 4, dan temannya 5. Oke, berarti terpenuhi definisi fungsi. Berarti ini adalah fungsi. Gitu. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Fungsi syaratnya apa? A seluruhnya punya teman dan temannya 1. Gitu. Yang nggak boleh kayak mana, Pak? Kalau misalnya 0 temannya ada 2 nih, kayak gini. Nah, ini bukan fungsi. Bahwa 0 temannya ada 2, yaitu 2 dan 3. Ini nggak boleh. Berarti itu bukan fungsi. Gitu aja ya. Yang penting seluruh A punya teman dan temannya 1. Diingat lagi, daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau kita sebut range. Range ya, range. Ya, kita sebut juga dengan daerah hasil. Dari diagram panah di atas dapat kita lihat bahwa fungsi A ke B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B gitu. Kemudian himpunan A tadi kan 0, 2, 4, 6 disebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dan daerah 1, 2, 5 kita sebut dengan daerah hasil atau range. Nah, gitu cara mengingatnya. Ada domain, ada kodomain, kemudian ada range. Nah, kita akan bicara tentang notasi fungsi. Kita sudah bicara tadi dengan pengertian fungsi, dan sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kita menotasikan fungsi. Nah, fungsi dan atau pemetaan, nah kita sebut ya. Jadi kalau kalian dengar ada fungsi atau pemetaan itu sama. Sama ya, fungsi atau pemetaan. Itu sama. Dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Boleh huruf yang lain nggak Pak? Boleh, tapi biasanya kita menggunakan huruf F, G, dan H. Nah, kalimat ini, ya kalimat matematika ini, kalian lihat ini di sini yang Bapak kasih kotak. F, fungsi F itu memetakan X ke Y. Gitu bacanya. Fungsi F memetakan X ke Y. Nah, ini juga biasanya kita tulis juga dengan Y sama dengan Fx. Jadi dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya kita tulis juga Y sama dengan X. Gitu aja. Ini notasinya ya. Boleh pakai F, boleh pakai G, boleh pakai H, boleh pakai I, boleh pakai D, boleh pakai A gitu. Tapi biasanya sih itu menggunakan FGH mayoritas. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutan seperti yang kita pelajari kemarin. Kan pada dasarnya fungsi juga kan relasi ya. Ya, jadi kalau misalnya ada ini konsepnya, ini misalnya disebut dengan relasi. Nah, ini adalah fungsi. Nah, fungsi ini adalah relasi, tapi syaratnya khusus. Apa syaratnya tadi? Ada 2 kan? 1, 2. Himpunan A seluruhnya punya teman. Terus apa lagi? Dan temannya 1. Nah, udah itu aja. Fungsi. Gampang kan? Jadi, itu aja yang perlu kalian pahami. Oke, kita akan masuk contoh. Diketahui A itu adalah A, I, U, E, O, dan B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, buatlah diagram panah yang menunjukkan. Yang pertama, pemetaan X
ke Y yang ditentukan oleh A dipetakan ke 1, kemudian I dipetakan ke 2, U dipetakan ke 1, E dipetakan ke 4, dan O dipetakan ke 2. Coba kita kerjakan ya. Misalnya di sini nggak apa-apa deh ya. Nah, sini ini A, B, A, I, U, E, O. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. A ke 1, terus I ke 2, terus U ke 4, terus O, E nya kemana? U ke 1, sorry. U ke 1, ini salah dong. Salah dong. U ke 1, kemudian E ke 4, kemudian O ke 2. Nah, fungsi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nyatakan pula dengan diagram Kartesius. Oke, diagram Kartesius. Ini banyak ada ini ya. Caranya gimana? Nah, yang ininya, yang A-nya itu di bawah. Kemudian yang B-nya di samping sini, diagram Kartesius. Jadi kalau kita misalkan A, I, U, E, O. Ingat ini bukan nominal ya, ini diskrit. Kalau Kartesius biasa itu kan nominal ya, dia punya tingkatan. Ini menyatakan 1, 2, 3, 4-nya itu bukan ini, bukan apa namanya, bukan lebih besar. I kan tidak bisa lebih besar dari A ya. Nah, ini kalau nggak tahu kita mana yang lebih besar, kita sebut dengan diskrit. Ini A itu ke berapa? 1 di sini. Terus I ke 2. Oke. Terus U ke 1. Oke. Terus E ke 4. Oke. Terus O ke 2. Oh, udah kayak gini. Jadi kita kasih aja begini. Nah, udah ya. Nah, kira-kira gitu kalau diagramnya berbentuk Kartesius. Kemudian nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Oke, kalau sebagai pasangan berurutan berarti yang C sama dengan kita kasih himpunan aja ya. F-nya itu ya sama dengan kita himpunan, ya udah A, 1. Terus berapa? I, 2. Terus berapa lagi? U, 1. Terus yang E-nya itu 4, dan yang terakhir O, 2. Tutup lagi dengan apa? Dengan cara kurung kurawal ya. Ingat, kurung kurawal. Nah, ini tadi dengan diagram panahnya. Kemudian ini dengan Kartesius. Dan yang terakhir dengan pasangan berurutan. Jadi himpunannya kita tulis begini. Oke, kita akan bicara tentang banyaknya pemetaan fungsi dari dua himpunan. Nah, jika NA ini menyatakan apa ya? Banyaknya anggota himpunan A adalah A, kemudian banyaknya himpunan B adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi A ke B itu adalah B pangkat A, dan himpunan B ke A itu adalah A pangkat B. Agak rumit ya. Misalnya gini nih. Misalnya himpunan A ke B, himpunan A ini ada berapa anggota? 1. Himpunan B ada 1. Nah, berarti banyaknya kemungkinan itu adalah banyaknya ini B, banyaknya B kita pangkatkan dengan ini, banyaknya A. Nah, sekarang yang D, banyaknya D ada berapa? 2, pangkatnya C 1. Ya udah, berarti berdasarkan ini banyaknya B kita pangkatkan 1. Gitu. Nah, misalnya dari himpunan E, AB itu ada berapa himpunannya? Ada 2, ini ada 1. Nah, berarti banyaknya itu adalah 1 pangkat 2, berarti cuma ada 1. Gitu. Cara dari himpunan G,
Nah, ini kan banyaknya H kan 3, kemudian banyaknya G 1. Ya, ini berarti 3 pangkat 1 gitu. Jadi tergantung banyaknya yang B. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.